Apa maksud dari Japan is turning footsteps into electricity? Di beberapa komen di video itu minta gue bahas ini. Dan gue sebenarnya bingung kenapa ini mesti dibahas. Karena ya ini cuman copy pasta gitu dan ya udah. Ya gue tahu kalian mau cari suara-suara di tengah keheningan kalian, tapi ya ini penjelasannya dan gue akan kasih tahu juga secara science, anjay science, kenapa ini nggak dilakuin di Jepang. Lah, gimana sih nggak dilakuin tapi kok Japan is turning footsteps into electricity? Jadi buat kalian yang nggak tahu, lagi rame sebuah meme. Wah, is this meme Indonesia? No, the show will not come back. Bodo amat. Yang dimana banyak banget konten-konten itu yang reelsnya nggak jelas, reelsnya aneh, reelsnya brain rot atau bahkan reelsnya yang bener-bener uncanny atau nonsense meme. Tapi tahu-tahu captionnya Japan is turning footstep into electricity. Atau lebih lengkapnya, Japan is turning footstep into electricity using piezoelectric styles. Every step you take generates a small amount of energy. Millions of steps together can power LED lights and display in busy place like Shibuya Station. A brilliant way to create sustainable and smart city, turning movement into clean, renewable energy. Lah, apa hubungannya no? Captionnya apa, meme-nya apa, videonya apa? Kok tahu-tahu Japan is turning footstep into electricity? Jawabannya ya nggak nyambung, emang nggak ada hubungannya, ya emang begitulah meme. Itulah yang disebut dengan biasanya copy pasta, alias plesetan dari copy paste, tapi lebih tepatnya ini belibet dan gak jelas dan lebih absurd atau bahkan abstrak, jadi diplesetin ke pasta. Jadi ya simply kalimat tadi Japanese turning footstep bla 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 itu di copy paste ke berbagai macam caption atau apa sih teks di Instagram yang videonya nggak nyambung, yang entah apa, tahu-tahu begitu. Fungsinya secara fungsi yang mungkin dipikirkan orang sama sebenarnya fungsi sistem itu berbeda. Gua akan bantu jelasin ya. Biasanya banyak orang ikutan nge-copy pasta itu ya biar ikutin tren aja. Ngaruh ke algoritma nggak? Sedikit, tapi ya ramein konten dan jadi kayak apa ya, macam pesan untuk AI atau untuk mesin dibalik sebutan algoritma itu untuk ngasih tahu kalau ini jenis video yang sama atau jenis konten yang sama. Ngaruh apa enggaknya ya tergantung dari si AI itu setelah melihat caption dan mendeteksi video yang lu upload itu sesuai apa enggak, baru dianggap relate gitu. Jadi ya kalau kita semua kompak untuk upload video absurd dan captionnya ini, ya AI bakal langsung gampang mendeteksi dan menyebarkan video-video kita ke orang-orang yang suka ngomongin atau nontonin, ngomongin sih pasti nontonin video-video absurd juga yang captionnya se-copy paste ini. Copy pasta. Tapi menurut yang gue pahami, beberapa orang juga nge-copy pasta ini biar nggak ribet aja, biar nggak pusing mikirin caption gitu. Karena kayak caption somehow, nggak tahu ya sekarang udah bisa kosong apa enggak, tapi kayak dipaksa banget kita ngetikin caption gitu. Jadi kayak apa ya, ada taruh ini aja lah gitu. Gue lumayan inget lah zaman dahulu, sekitar tahun 2000 sebelum COVID lah ya, itu banyak banget cewek-cewek upload foto cantik, seksi, lucu, imut, terus di bawahnya ada resep makanan. Inget nggak lu? Gimana cara membuat nasi goreng, gimana cara membuat rendang, gimana cara ngebuat asam padeh, gimana cara ngebuat ikan arsik. Kagak nyambung, tapi awal-awal mungkin orang pakai itu buat komedi gitu, karena saking nggak nyambungnya jadi kayak komedi fotonya, padahal foto lagi cantik, foto lagi pamer koreng atau apa gitu, tapi captionnya kok tiba-tiba resep masakan. Itu copy pastanya Indonesia tuh dulu. Yang lagi-lagi jatuhnya apa ya, antara orang yang emang ribet masukin caption, terus terinspirasi dari orang lain untuk bikin caption menu-menu masakan, atau ya malas aja, atau emang ngikutin tren copy pastanya aja. Cuman kalau yang di Indonesia biasanya menu masakannya banyak dan beda-beda tuh. Dan jauh sebelum ini ada juga copy pasta no problem. Ingat gak lu? Copy pasta no problem. Apa itu no problem? No problem. Here's the information about the Mercedes CLR GTR. The Mercedes CLR GTR is a remarkable racing car celebrated for its outstanding performance and bla 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 bla. Pasti kalian masih ingat tuh yang dimana-mana videonya absurd, apaan gak jelas, tahu-tahu ininya Mercedes gitu. Apa hubungannya? Lagi-lagi nggak ada. Biar buat komedi, biar buat lucu, malas tulis caption, atau emang ikut-ikutan lagi tren untuk copy pasta. Jadi ya lagi-lagi copy pasta aja. Cuman bedanya kalau Mercedes itu bener-bener stay di copy pasta. Walaupun ada beberapa yang meme stand out untuk bercandain atau ngemetain si copy pastanya ini. Sedangkan yang Japan is turning footstep itu metanya lumayan banyak. Jadi banyak orang yang mengomentari, mungkin gara-gara tren TikTok juga yang banyak orang mulai membuat semacam virus atau viralnya mereka sendiri dengan mengomentari fenomena yang lagi rame, sehingga muncullah video-video yang ngebahas copy pasta ini dengan gaya yang gak cuma dari caption tapi juga jadi meta, jadi isi atau jadi ide dari video itu sendiri. Kayak gini. Dan kayak gini.
Pertanyaannya, no, di sosial media itu sebenarnya ngaruh apa gimana atau bakal nggak kenapa-napa? Tadi gue singgung ya bahwa ya bisa menjadi semacam metadata untuk disamain sama AI. Tapi yang kedua juga bisa jadi semacam apa ya? Trik lah untuk ngakalin retention time untuk video lu jadi banyak yang nonton. Kan captionnya panjang, kan captionnya kayak aneh. Lu jadi baca, lu jadi bacain pelan-pelan. Tapi selama lu bacain pelan-pelan, videonya nge-looping terus dan mesin jadi ngecatat kalau lu itu ngeliatin video sampai lama dan bahkan ngebaca detail captionnya, sehingga video tersebut dianggap jadi video bagus. Dan seperti yang kalian udah pelajarin basic algoritma dari gua, yes, video itu akan disebar ke lebih banyak orang. Makanya kalau kalian suka ngeliat video Instagram pendek gitu, nggak mau nyesel apa melakukan ini, lakukan 5 hal ini gitu kan, cek caption gitu. Padahal video cuma begini doang, cuma diem doang, cuma apa gitu, viewsnya banyak, komennya banyak. Karena kenapa? Karena lu klik captionnya, lu baca tuh captionnya banyak, sampai lantai, videonya ngulang-ngulang terus. Mesin bilang, wah, lu nonton videonya sampai betah ya, ini video bagus berarti ya, gue sebar videonya ya. Lu sebar videonya, orang nonton begitu lagi, proses begitu lagi, berulang-ulang, dan ya, you are printing views. Makanya yang Mercedes ini biasanya cuma terjadi di Instagram, karena TikTok nilai caption banyak-banyak gini agak nggak bisa ada ke limit kalau nggak salah. Gue lupa, correct me if I'm wrong, sekarang udah dipanjangin apa nggak tuh limitnya biar orang baca caption panjang-panjang di TikTok. TikTok. Dan pertanyaan terbesarnya, no, kenapa orang milih Jepang? Nggak tahu, random aja sampai sekarang nggak ketemu alasannya dan nggak bisa gue pusingin atau kayak emang gitu aja. Kayak Mercedes juga kenapa ya tiba-tiba gitu aja. Ya udah tahu-tahu gitu aja. Ada satu orang bikin, orang lain menganggap itu lucu, kocak, ikutan copy pasta, berikut terjadi, compound, orang-orang pada ikutan, dan ya udah rame aja. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan seperti yang tadi gue udah singgung di awal, secara sains kenapa itu nggak terjadi, no? Emangnya nggak mungkin terjadi ya? Atau kayak kenapa Jepang sampai sekarang nggak ngelakuin itu atau belum ngelakuin itu? Emang bisa listrik dihasilin dari nginjek? Ya bisa. Jadi kan ada energi kinetik ya tuh pas lu injek, ceklak gitu loh. Jadi kayak memberikan mesin kayak gerak gitu, ceklek gitu kan. Apalagi ya kita tahu Jepang negara yang sangat walkable ya, nggak negara, gue salah kalau gue bilang negara, kotanya misalnya Tokyo gitu ya, itu sangat walkable. Gue sendiri jalan beneran bisa 20.000 30.000 langkah sehari di Jepang, dan yang ngelakuin itu banyak banget penduduk lokal, turis dan lain-lainnya, sehingga ya masuk akal nggak sih untuk bikin ya udah langkah kakinya dikonvert menjadi energi. Sangat masuk akal, sangat pinter, dan sangat di pertimbangkan, tapi nyatanya itu semua agak boros, alias ngapain, males gitu. Nah ini buat yang berpikir hal-hal keren di kepala kalian, kadang tuh hal-hal keren di kepala kalian tuh nggak keren-keren amat. Contohnya kayak gini nih, bukan berarti orang yang mikir nggak keren ya, tapi ya namanya ilmu pengetahuan, ada daya kritis orang-orang untuk mengomentari apakah ide itu keren apa nggak, walaupun bahkan udah sampai disiapin tuh alat-alatnya. Yang pertama adalah, yes, lu nginjek itu ngasilin daya, tapi dayanya itu nggak cukup. Alias ya orang-orang mesti jalan-jalan 24 jam, sedangkan di Jepang sendiri kalau lu tahu toko-toko aja tutup jam 8, ada yang baru buka jam 10 malam dan lain-lain. Tapi intinya ya kota nggak se-24 jam itu. Jadi energi yang dihasilkan itu nggak sebanding dengan yang dibutuhkan, dan biaya yang dibutuhkan untuk ngebongkar jalan-jalan Jepang dan dibikin desainnya menjadi tempat yang setiap kali orang injek ngasilin energi. Belum lagi maintenance ya, maksudnya kan kalau lu konkret nih, lu bata gitu ya, bukan bata, semen gitu, terus bikin jalan gitu, lu mau diinjek berapa kali juga susah hancurnya gitu sama banyak orang. Mobil, truk tuh bolong jalanan tuh baru berasa. Lah ini pakai alat apa namanya tadi nih? Lupa gue. Piezoelectric technology. Wah itu ya tahan gak tuh berapa kali injekan, belum maintenance mesin-mesin dalamnya dan lain-lain. Dan tadi balik ke energinya kurang, jadi ya sangat kurang efisien sebenarnya, walaupun di kepala kayaknya keren idenya. Namun lebih efisien dan jauh lebih sustainable dan jauh lebih murah dan jauh lebih worth it kalau lu nyerap matahari aja. Gratis kan tuh matahari kan, terang banget, terik, apalagi musim panas ya, walaupun nanti musim salju ketutupan, lu taruh panel di situ, nggak ribet ya. Matahari juga konstan gitu ya, nggak harus nunggu banyak orang, bakal melek mulu dia, keisep energinya cukup besar untuk menghidupkan lampu-lampu jalanan dan bahkan bisa jadi disimpan di baterai dan lain-lain. Dan intinya ya lu nggak perlu ganggu orang-orang yang jalannya dipotong, diblokir, lu tinggal bangun panel suryanya kan. Kalau misalnya mau benerin jalan, lu mesti tutup jalan. Dah intinya adalah nggak itu udah lama banget orang-orang pengen ngomongin injekan kaki jadi energi, nggak sebagus itu idenya. Sorry. Jadi ya jawabannya copy pasta dan tidak mungkin dilakukan karena alatnya belum ditemukan, atau mungkin nanti ditemukan sebuah piezoelectric yang lebih tahan banting, gampang dipakainya, tinggal diklem atau gimana, mungkin akan diganti. Tapi untuk sekarang lebih baik lu pasang panel surya untuk ngebuat energi dari manfaatin alam daripada manfaatin kaki manusia. Tapi ada koreksi, ada tambahan, ada pertanyaan, ada apapun, silakan kalian lakukan di betul
kolom komentar di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang gua jalan-jalan ke Sapporo, ke tempat paling dingin di Jepang, dan komentarnya datang dari Chato217. Hidup seperti Larry, musim dingin milihnya ke Hokkaido. Men, seru sumpah, lu pada mesti sekali seumur hidup merasakan salju yang bener-bener salju di daerah yang wajib turun salju, dan kalau turun salju dingin banget, itu Sapporo, dan seru banget. Tunggu vlog-vlog gue yang lainnya di Sapporo di channel ini, makanya klik subscribe, dan thank you semua yang udah nonton. Mau komentar kalian dibacain? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Selamat puasa, dan untuk kita semua, stay clean and sound.